Oke, oke. Correct. Kurang mulai jauh. Oke, sudah? Ini. Iya, ya, oke. Tahu kan? Ini. Karena ada dua. Ini bisa. Udah? Selamat pagi, Bu. Tes, tes. Gitu. Oke. Selamat pagi, Bu Dia dan teman-teman semua. Dan selamat datang di sesi responsi ini yang akan membahas mata kuliah kalkulus. Sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Calvin Lim sebagai moderator. Sini. Gini dong, kan biar kelihatan kan di Zoom. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Dia yang telah bersedia untuk menjadi pengajar di sesi ini. Dan singkat kata, semoga sesi responsi pada pagi untuk kita semua dalam menjelang ujian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bu Dia, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Ya, terima kasih. Yang pada di Zoom bisa dengar saya nggak? Ada yang ngecek ya? Ada yang ngecek ya suara saya bisa atau enggak? Ada yang ngecek kan? Oke, kalau saya berdiri sini kelihatan kan? Oh ya ini. Oke, oke. Oke, nama saya Dia. Saya ngajar kalkulus di kelas Global Class. Dan sebenarnya jabatan saya sekarang itu Director of Binus Global gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngambil study abroad tuh gitu kan, nah itu yang ngurusin tim saya. Oke. Nah, ini karena ini tuh kalkulus dan kita punya waktu berapa? 100 menit ya. Ya, itu kan nggak mungkin ya saya ngulangin lagi materi kuliah dari week ke-8 ya, minggu ke-8 sampai 12 dalam waktu 100 menit gitu kan. Nah, cuman mungkin nanti saya akan misalnya ada yang ingin nanya, silakan aja. Cuman kayaknya saya akan skim through. Skim through itu maksudnya akan kilas balik cepet lah ya, secara cepat bagian yang penting mana yang harus kalian persiapkan untuk ujian kan. Nah, mungkin juga udah dikasih tahu sama dosen-dosen kalian ya bahwa waktu UTS kemarin nilainya pada bagus atau pada jelek guys? Jelek, ya kan? Kayaknya cuman 30% atau 40% lah yang lulus. Ya, hanya 30 sampai 40% yang lulus, yang pas nah, kalau kalkulus kalau nggak salah nilai yang harus kalian peroleh itu minimal 50 ya, supaya pas ya kan, kalau nggak salah ya, kan nggak C kan? Hah? Minimal D kan? Ya, oke, fine, berarti minimal 50. Oh, SP ya, oke. Ya. Oke, nah terus guys, nah sekarang boleh pakai cheat sheet. Ya kan? Jadi kalian boleh pakai cheat sheet. Cheat sheetnya gimana nih? Jadi kalau saya ngasih tahu murid-murid saya nih, kan bisa 2 halaman, ya? Kok 2 halaman? 2 lembar. 2 lembar A4 dalam arti 4 halaman, 4 pages, ya kan? Nah, waktu saya kuliah nih, saya selalu bawa cheat sheet gitu ya, karena kalau di luar negeri pun dulu saya ngambil computer science juga nih di Australia, di University of Adelaide. Nah, kalau ujian pun boleh pakai cheat sheet. Nah, kalau pakai cheat sheet guys, itu kan A4 ya. Saya biasanya bagi 2, terus bagi 2 lagi. Oke. So I have this gitu. Nah, ini yang saya tulis nih ya. Berarti kan saya punya dalam 1 lembar, saya punya 4. Dalam 1 lembar, saya punya 4 halaman untuk menuliskan apa saja yang
perlu saya ingat gitu. Nah, memang yang kemarin itu ada beberapa dosen termasuk saya ya yang memperjuangkan kalian boleh bawa cheat sheet sendiri. Oke. Jadi open book jelas nggak boleh lah ya. Orang kalkulus kok open book gitu kan. Nah, sekarang boleh kalian bawa cheat sheet. Makanya saya selalu wanti-wanti optimize it gitu ya. Jadi tolong dioptimalkan itu. Cheat sheet-nya kayak ini. Jadi bawa 2 lembar kertas A4. Kamu tulis apa aja. Dan harus tulisan kamu sendiri loh ya. Jangan fotokopi. Nanti kalau fotokopi nggak akan bisa masuk. Jadi kalian tulis sendiri nih apa aja yang harus kalian pelajarin gitu kan. Jadi sebaiknya kenapa kok ini saya perjuangkan juga karena pada saat kalian bikin cheat sheet itu berarti kalian belajar. Ya. Karena hanya masing-masing dari kalian yang tahu nih apa atau mana bagian mana yang kalian itu lemah. Ya, jadi nanti sembari saya kilas balik nih, saya akan tekankan mana aja yang harus ada di cheat sheet. Oke? Nah, alright. Jadi saya duduk di sini deh. Oke. Masih bisa dengar ya yang di Zoom? Say yes atau no? Ada ya? Oke, oke. Ya. Oke, nah, berarti ini saya akan mundur ya, guys. Jadi kalau di kelas nih, kalau pas saya ngomong, kalian jangan ngomong. Ya, kalau saya lagi nggak ngomong, kalian boleh ngomong nggak apa-apa. Dan again, ini kan nggak compulsory ya. Jadi kalau yang nggak berkepentingan di sini boleh keluar aja gitu maksudnya. Oke? Jadi saya akan kilas mundur nih ya. Ya. Jadi materi yang diujiankan jelas materi dari minggu ke-8 sampai minggu ke-13. Ya. Nah, nanti kalau nggak salah itu akan ada bonus poin. Jadi dalam arti saya nggak tahu bakalan dikasih tahu nggak itu bonus poin atau enggak. Nah, selalu yang saya tekankan ke mahasiswa saya pada saat kalian ujian nih, pertama kali buka soal, kalian harus baca. Jadi spend 5 menit pertama untuk baca soal, guys. Ya, jangan ngapa-ngapain dulu. 5 menit pertama kalian baca soal. Ya, karena pada saat 5 menit pertama atau 5 sampai 10 menit pertama baca soal, itu ingetan kalian hasil belajar dari kemarin malam gitu ya, itu akan keluar semua. Nah, setelah itu tuh di setiap apa namanya soal ya, kalian bikin catatan. Oh, ini materi integration by part misalnya ya, integral by part, saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Kemudian ada, oh ini integral by substitution misalnya, gitu ya. Nah, pada saat kalian baca, kalian sudah note nih. Jadi pada saat kalian baca soal, kalian juga udah tahu, oh soal ini akan ada di cheat sheet saya yang bagian berapa, gitu ya. Nah, makanya pada saat saya bikin cheat sheet, gitu ya, saya kasih halaman, guys, ya kan? Jadi kalau misalnya saya bikin cheat sheet kayak begini nih, kan saya ada 4 halaman. Nah, ini saya kasih nih, halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti kalau kamu punya 2 lembar A4, kamu punya 16 halaman. Oke, jadi bisa aja pada saat kalian baca soal, kamu langsung tulisin halaman keberapa nih yang di cheat sheet kalian. Oke? Nah, terus ya, jadi saya akan mundur ya guys. Saya akan mundur dari week ke-13 sampai week ke-8 nih. Oke. Kalau dari week ke-13, ya kan ini ya. Oh, sorry. Yang paling akhir kemarin kan ini ya guys. Power series ya kan? Bentar. Power series. Ya.
Oke. Nah, karena cepat, silakan aja kalian kalau mau rekam atau tulis ya, catat ya, jelas ya. Kalau matematik tuh nggak nyatet, bukan belajar matematik. Oke, ya, oke. Ya, tipikal soal power series. Ya. Nah, power series kan kalau nggak salah kalian juga ngambil scientific computing ya, ya kan? Kan pasti udah tahu dong Taylor sama Maclaurin series, ya kan? Nah, untuk ini jelas jangan lupa tulis rumusnya, ya kan? Power series itu artinya adalah polinomial. Tahu kan polinomial? Ya kan? Jadi polinomial itu adalah suatu persamaan yang ininya, bentar. Jadi kayak gini ya, Y sama dengan misalnya 2 plus 3X plus 4X kuadrat plus 5X pangkat 3, and so on ya. Itu artinya, udah, saya udah balik lagi. uh, artinya adalah ini ya, oke. Nah, kemudian di power series itu ya guys, itu ada yang disuruh nih ya, bahwa power series itu, series itu bahasa Indonesianya apa? Deret. Ya nggak? Kamu udah belajar dalam bahasa Indonesia kan ya? Kebanyakan? Deret ya, oke. Okay. So, series converge itu artinya mengerucut. Ya, mengerucut only when X itu sama dengan A. Atau seriesnya itu converge mengerucut untuk semua X gitu ya. Atau dia mengerucut ke sebuah angka nih, R. Nah, mana nih? Oke. Okay. Nah, yes. Nggak tahu saya, nggak tahu yang di bonus poinin itu yang mana, ya kan? Ya, iya. Nah, terus kemudian, nah di sini nih yang ini, kayaknya saya harus nulis ya. Nah, pada punya textbooknya nggak guys? Kagak, nggak ada fisiknya. Oh, soalnya saya beli dari Tokopedia. Oke, okay. Oke. Okay. Nah, sekarang gini, oke, okay. Kalau power series nih guys, itu ada pertanyaan tentang radius of convergence sama interval of convergence. Jadi radiusnya, maksudnya jari-jari convergence-nya itu berapa, cara ngitungnya itu bagaimana, dan kemudian cara nyari intervalnya. Ya, cara nyari interval dari dia mengerucutnya itu bagaimana. Nah, kalau enggak salah, ini kan enggak ada ininya ya, enggak ada contoh soalnya nih, sebentar. Jadi saya stop share dulu. Saya ini deh. Bentar ya. Power series.
Saya nggak bawa buku fisiknya sih, jadi oke. Ya, jadi contohnya ini nih, oke. Saya akan tunjukkan misalnya nih ya. Ya, contohnya saya bisa ngupasin ya. Tolong diinin aja ya. Atau kelamaan ya kalau kayak gini. Saya iniin aja deh. Saya share aja di ini. Enggak. Ini aja. Do you see it? Bisa lihat? Ini nih. Oke. Jadi contohnya, coba hitung ya. Radius of convergence dan interval of convergence. Oke. Kalian dikasih nih rumus deretnya. Oke, deret pangkat ya. Nah, gimana cara nyari radius of convergence sama intervalnya? Ya. Yang pertama, kamu pakai rasio tes. Oke? Kamu pakai rasio tes untuk mengetahui kapan atau di mana dia akan mengerucut, akan converge. Caranya tahu kan ya untuk pakai rasio tes? Ya kan? Sudah belajar kan ya? Terus ditambahin n+1. Ya? Yes or no guys? Ya? Bisa ya? Cara pakai rasio tes is a very important test. Oke? Ya, jadi dari sini kan, ini rasio tes. Kemudian kalau disimplifikasi, dia akan menjadi seperti ini, guys. Nah, kalau udah seperti ini nih, ya kan? Kan kalau rasio tes di limit, ya kan? Limit pada saat n menuju tak terhingga. N tends to infinity, gitu kan? Terus gimana, Miss? Nah, ini, yang bagian ini nih, limitnya akan menjadi 1. Tahu kan guys, kenapa kok itu akan menjadi 1? Kenapa ini akan menjadi 1 kalau limit? Gimana caranya? Gimana caranya? Dia harus dibagi. Kalau untuk ngitung limit nih, kalau kamu punya kayak begini, gimana cara ngitung limitnya? Harus dibagi variabel dengan derajat pangkat yang tertinggi. Jadi ini n per n plus 1 per n per n plus 2 per n. Kalau di sini kuadrat, berarti harus dibagi kuadrat ya, atau pakai L'Hopital rule, ya kan? Sehingga nanti 3 ini akan menjadi 1, ya kan? Kan 1/infinity jadi 0, ya. Kemudian jadi begitu. Nah,
pada saat n tends to infinity, oke. Nah, dengan rasio tes, serisnya itu akan mengerucut pada saat 3 absolute X itu kurang dari 1 dan diverges pada saat 3 absolute X lebih besar daripada 1. Ya. Dari mana itu? Dari rumus rasio tes. Ya kan? Nah, berarti dia akan convert pada saat X lebih kecil daripada sepertiga, ya dong? Akan diverge. Diverge itu artinya menyebar pada saat X lebih besar daripada sepertiga. Nah, berarti radius of convergence, jadi jari-jari convergence ya, itu berapa? Berarti sama dengan sepertiga. Nah, pada saat ditanyakan tentang interval, interval ya, kan kalau interval tahu kan ya, notasi interval, kalau apa tuh namanya, round bracket, ini berapa nih? 3 ya. Ini artinya apa? Ini berarti kan sepertiga less than X less than sepertiga. Gini kan? Jadi minus sepertiga sama sepertiga itu enggak termasuk. Tapi kalau dia square bracket, ya berarti dia termasuk. Ya, misalnya kayak gini, itu tandanya minus sepertiga X, gini kan ya. Oke guys? Nah, setelah kamu apa namanya bisa tahu tentang intervalnya, harus ngecek nih di titik-titik apa namanya, di titik-titik tersebut gitu. Terus dites lagi convergence at the end point. Ya, pada saat titik minus sepertiga itu termasuk nggak sih gitu di dalam interval of convergence. Dicek. Oke, pada saat dia minus sepertiga, kamu masukin ke rumusnya kan? Minus sepertiga nih. Nah, dari minus sepertiga berarti rumusnya mana tadi? Dari rumusnya, bentar saya tulis rumusnya berapa tadi? Rumusnya ini sigma n 0 to infinity, ini minus 3 pangkat n x pangkat n over akar dari n plus 1 kan gitu ya. Berarti kamu masukin x sama dengan minus 3, ini x sama dengan, dan x sama dengan minus sepertiga, kamu masukin nih, kemudian dimanipulasi ya, jadi seperti ini. Dari sini ke sini, bisa tahu nggak guys? Ya, x sama dengan minus sepertiga. Jadi sigma n sama dengan 0, infinity ya, minus 3 n minus sepertiga pangkat n over square root of n plus 1. Ya, itu adalah sigma n sama dengan 0, infinity, minus 3 gini kan? Ya? Oke? Ini jadi, yang atas ini jadi min 3 pangkat 0. Jadi any value, any number pangkat 0 adalah 1. Ya, jangan 0. Any number pangkat 0 itu adalah 1. Tapi any number ya kalau A-nya 0 ya jangan bisa, nggak bisa juga. Oke?
Nah, kemudian kamu ini nih, ya kan? Nah, terus balik kalau seperti ini, deretnya dia akan converge atau enggak converge sih pada saat X sama dengan minus sepertiga. Kalau deretnya seperti ini, kamu balik lagi tuh ke P-series test. Ya, P-series test itu gimana? 1 over P-series. 1 over N to the power of P, ya kan? Nah, kalau dilihat dari sini guys, berarti kamu harus tahu rasio tes, ya, yang sangat penting, sama P-series test. Oke. Pakai P-series test, pada saat P-nya itu setengah, ya kan? Kan ini kan 1 over NP. P itu pangkatnya. Kalau kurang dari 1, dia akan diverge, akan menyebar. Terus X sama dengan 1. X sama dengan sepertiga, yang positif sepertiga. Kamu masukin lagi nih kan. Setelah kamu masukin lagi, kamu tulis ke sini. Terus pakai apa? Cara membuktikan dia diverge atau converge? Pakai di sini alternating series. Alternating series itu yang kayak apa? Alternating series, guys. Alternating series itu kayak apa? Yang ininya tuh bisa minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Ya, namanya alternating series. Ya, itu juga ada contoh soalnya. Gimana cara menentukan dia diverge atau converge? Ternyata dengan alternating series dia akan converge. Kalau dia mengerucut pada saat X sama dengan sepertiga, berarti interval of convergence-nya harus ditulis seperti ini. Jadi minus sepertiga, bracket ya, kurung biasa. Kemudian di sini kurung, apa ini namanya bahasa Indonesianya? Kurung kotak ya, kita bilangnya square bracket. Oke, kalau yang ini yang nggak ada di PowerPoint. Ya, jadi untuk yang power series paling nggak tipikal soalnya kalian akan ditanyain interval of convergence-nya berapa, radius of convergence-nya berapa. Caranya begitu. Oke. Yes. Di foto aja kalau nulis mah lama. Ya, di foto aja. P sama dengan 12 setengah. Nanti kita lihat di catat series. P series kan kayak gini nih. Rumusnya. 1 per N to the power of P. Ya. N itu apa? N itu ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. P-nya itu pangkatnya. Kalau pangkatnya kurang dari 1, dia diverge. Itu ada teorinya. Setengah itu karena apa? Kenapa dia setengah? Karena akar. Akar kan berarti pangkat setengah. Ya. Oke. Ya, saya lanjut. Ada yang foto kan? Ya, nanti disebarin ke temennya gitu maksudnya. Ya. Iya, foto aja, foto. Ya, foto aja nanti minta temennya. Ya. Apa? Udah foto kan? Udah foto ya? Oke, saya balik lagi. Cepet ya. Oke, nah ini Taylor sama Maclaurin, guys. Ya, Taylor sama Maclaurin. Nah,
Taylor sama Maclaurin. Oke? Guys. Taylor sama Maclaurin yang kalian harus apalin yang mana dulu? Taylor series dulu ya. Ditulis, make sure itu bakal harus ditulis di dalam cheat sheet-nya. Ini F of A ya, kita bilangnya plus F of dash A ya. Dash itu berarti turunan ya. Turunan pertama X minus A, kemudian turunan kedua A, kemudian X minus A kuadrat over 2 faktorial. Ya. Kalau Maclaurin itu pada saat F sama dengan A sama dengan 0. Nah. Tipikal soalnya jelas kamu dikasih suatu fungsi, kemudian harus menulis Maclaurin seriesnya. Ya, itu tipikal soalnya. Oke. Nah, tapi kamu sudah punya rumus ini, guys. Ya kan? Rumus ini kamu harus tulis di cheat sheet. Ya. Rumus ini kamu harus tulis di cheat sheet. Kenapa? Karena nanti ada perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian gitu ya, yang menggunakan rumus ini. Ya. Daripada kamu ngitung ulang, langsung ini harus kamu tulis dengan baik dan benar di cheat sheet. Oke? Nah, kenapa begitu? Ini yang penting. Oke? Kamu disuruh nih. Coba tulis Maclaurin series dari X cos X. X cos X. Nah, jadi secara langsung, straight away, ngambil rumus yang dari your cheat sheet, the formula yang udah dikasih. Langsung kaliin X, kemudian kamu dapat ini. Ya kan? X, kemudian rumus dari Maclaurin series dari cos X. Langsung deh. Gitu ya, guys. Oke? Okay? Atau Maclaurin series dari ln 2 plus 3x kuadrat. Padahal yang dikasih adalah 1 plus X. Kalau kamu disuruh nyari plus 3x kuadrat, jadi yang 3x kuadrat kamu masukkan ke yang variabel X. Gitu aja. Ya. There you go. Replace X dengan 3x kuadrat. Masukin aja ke sini. Kalau di sini 3/5 pangkat X. Sorry, 3/5x pangkat 10 gimana, guys? 3/5x pangkat 10. Ya masukin aja ke sini, ya kan? Atau misalnya 1 eksponensial E pangkat X. Masukin aja ke sini gitu. Ya. Makanya rumus dasarnya harus kalian tulis di cheat sheet. Oke? Atau integralnya, guys. Oke? Integralnya dengan Maclaurin series kamu masukin aja. Ya. Yang kita punya apa? Integral dari rumusnya E pangkat X, ya kan? Ini, guys. E pangkat X yang kita punya. Nah, kalau misalnya suruh nulis nih, tinggal masukin aja, guys.
X-nya di minus X kuadrat. Ya, tinggal masukin. Minus X kuadrat, kamu jadi dapat ini. Setelah dapat ini, berarti kamu bisa ngitung. Setelah kamu ngitung ini, dia akan gampang integralnya. Integralnya gimana? Diintegralin satu-satu nih. Terus ini rumus yang terakhir. Kenapa rumus terakhirnya jadi begini, guys? Iya, iya. Tapi kenapa bentuknya begini? Karena kalau integral itu kan n plus 1 ya. Ini 2n nih. Berarti 2n plus 1. Dibagi berapa? Dibagi 2n plus 1. Ya. Jadi sebenarnya ini gampang asal kamu punya rumus dasarnya. Ya. Limit juga gitu, guys. Ya. Limit juga gitu nih. Kalau pakai Maclaurin series gimana caranya? Maclaurin series gimana caranya, guys? Pakai L'Hopital mungkin. Kalau pakai Maclaurin series, kamu udah dikasih tahu kan Maclaurin series dari E pangkat X ini. Kemudian minus 1 minus X. Berarti yang atas nih, bagian atas nih, dia akan jadi, ini per X kuadrat ya. Yang atas nih minus 1, 1 min 1 coret, min X coret, sehingga hanya tinggal ini. Setelah hanya tinggal ini, kamu bagi X kuadrat. Dia jadi begini nih. Ya. Setelah jadi begini, kamu limitin aja. Ya kan? Kalau kamu limitin aja, ini bisa dibagi X kan? Sehingga ini habis, sehingga hanya jadi setengah. Ya. Ini udah diajarin kan di minggu terakhir? Nah, sekarang kalau perkalian. Kalau perkalian lihat guys. Kalau perkalian biasanya akan ditanya first non-zero term. Jadi term itu term kan toh ya? Term yang enggak 0, 3 pertama. Ya. The first 3 non-zero terms. Harus dikaliin nih. EX kita punya. Sin X kita juga punya. Ya kan? The first 3 non-zero terms. Berarti pasti ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini bisa. Ya. Cara ininya guys. Cara mengalikannya. 1 kali X. Pasti awalnya itu adalah X. Kemudian kamu punya X sama X. Kamu punya X kuadrat. Ya kan? Terus kamu punya X. What are you doing? Terima kasih ya. Udah benar. Ya, udah. Thank you. Ya, jadi ada term yang X, ada term yang X kuadrat, ada term yang X pangkat 3. Udah, itu aja. Don't worry about others gitu. Ya, jangan peduliin. Karena kali ini kamu sudah punya X, kamu harus ada X kuadrat, kamu harus ada X pangkat 3. Kalian hanya perlu ngitung koefisiennya. Udah. Ya. Ini kalian bisa ketika
udah tahu rumus E pangkat X sama sin pangkat X. Nah, misalnya kalian dikasih apa? Oke. Skor ya, skor. Misalnya kalian dikasih 5 soal gitu ya. Masing-masing soal itu 20 skornya. Itu berarti 20 menit, guys. Ya, berarti pada saat kalian baca soal, make sure paling enggak kalian harus bisa benar separuhnya. Shh, guys, if you do not want to listen, feel free. Ya, kalian kalau kalian ngomong akan mengganggu yang lain. Oke? Nah, jadi pada saat kalian baca nih, kalian pilih nih, mana yang saya yakin saya bisa. Jadi make sure paling enggak harus bisa 3 soal, ya kan? Harus bisa 3 soal. Oke? Kalau ini tangent, ya, tangen. Di tangen kita tidak memiliki apa namanya? Tidak memiliki rumusnya, ya kan? Coba lihat formulanya. Nah, rumusnya ini nggak ada nih. Berarti tangen itu diperoleh dari sin per cos. Nah, sin per cos. Terus ditanya apa nih? Kamu harus sediain berapa? The first 3. Oh, berarti kamu cuma butuh 3. Ya kan? Atau butuh 4 gitu ya, paling enggak. Gimana caranya? Dibagi aja seperti biasa. Ya, dibagi pakai cara ini kan. Tahu kan gimana cara ini? Tahu nggak nih kan? Hah? Kalau ada yang nggak tahu bilang aja nggak tahu. Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ini kan pembaginya ya kan? Dibagi ini nih. Karena kita punya X nih, dibagi 1 minus setengah X kuadrat, berarti hasilnya adalah X dulu dong. Iya kan? Karena kita mau menghilangkan X yang pertama. Ya. Ini 1 kali X. Jadi semuanya ini X min setengah X kuadrat kali X. Jadi gini. 1/24 X pangkat 4 kali X. Jadi begini. Ya, kemudian kalian kurangi. Setelah kalian kurangi, ternyata ada X pangkat 3 nih, guys. X pangkat 3 di sini awalnya 1. Berarti harus dikaliin X pangkat 3. X pangkat 3. Supaya apa? Supaya ini habis juga. 1/3 X pangkat 3. Kamu tulis begini. Ya. Setelah X pangkat 5. Berarti kamu harus kaliin X pangkat 5 lagi supaya ini habis. Terus 2/15 X pangkat 5. That's it. Karena kalian hanya perlu menghasilkan 3 yang pertama. Kalau 4 gimana, Miss? Kalau 4 kamu lanjutin lagi nih, iya kan? Oke? Oke? Ya? Oke. Saya mundur lagi. Ini dari yang itu kita mundur. Oke, share screen. Oke, bisa kelihatan? Nah. Ini yang tadi, guys, ya.
testing untuk convergence atau divergence. Ya. Dari semua ini nih kan ada sequence, ada series, ya. Nah, ini ada contoh-contoh soalnya. Nah, dari masing-masing contoh soal, kalau kalian bisa tulis, kalian tulis di cheat sheet-nya. Ya kan? Contohnya misalnya ini apa ini? Oh, ini convergence ya. Biasanya itu test of convergence nih yang harus kalian pahami. Ini kan ya contohnya series lah ya. Contohnya seperti ini nih. Misalnya kamu dikasih formula dari deret. Kemudian kalian harus membuktikan dia itu convergent atau enggak. Ya kan? Nah, terus kemudian harus menghitung hasil akhirnya. Hasil akhirnya kan tahu ya, maksudnya kan dulu pernah bagaimana cara mencari hasil akhir. Dia pakainya limit, guys. Gitu. Nah, kemudian ini geometric series. Jadi deret geometri. Rasio itu berarti maksudnya pengalinya gitu kan, R. Kalau misalnya hanya rumus sederhana seperti ini, berarti dia akan selalu converge apabila rasionya itu kurang dari 1. Nah, kayak gini-gini nih guys, harus kalian tulis di sheet. Ya. Kemudian rumus dari penjumlahan deret geometri gimana? Kalian juga harus ditulis. Gitu. Ya. Oke. Ini contoh soalnya nih, guys. Jadi misalnya kalian dikasih nih deret seperti ini. Kemudian kalian akan ditanya, dia converge atau enggak gitu. Kalau udah dikasih deret seperti ini, berarti kamu harus cari rasionya dulu kan, R. Pengalinya berapa? Nah, R-nya lebih kecil atau lebih besar daripada sama dengan 1 gitu. Ya kan? Kemudian kalian bisa kemudian simpulkan dia converge atau diverge. Nah, kemudian juga ada beberapa convergence test atau divergence test. Nah, kalau kayak gini nih guys, itu juga perlu ditulis. Ya, ditulis. Kalau perlu, kalau kalian nggak bisa ingat nih, contoh soalnya juga ditulis di sebelah. Gitu. Makanya perlu 2 lembar A4. Gitu. Oke. Nah. Integral test. Integral test juga sama aja nih guys. Ya kan? Jadi ada beberapa macam tes. Ada integral test. Nah, ini yang sangat-sangat populer. Oke. P-series test. Nah, ini nih. Kalau kamu punya deret seperti ini, powernya atau pangkatnya itu berapa? Kalau pangkatnya lebih besar daripada 1, dia akan converge. Kalau pangkatnya kurang dari 1, dia akan diverge. Atau pangkatnya sama dengan 1, dia akan diverge. Gitu. Ya. Direct comparison sama limit comparison. Nah, ini penting juga nih. Ada yang ditanyain nggak ini kalau direct comparison? Caranya gimana? Kamu dikasih itu tuh, N over 5N kuadrat min 4. Apakah dia converge atau diverge? Kalau udah ada power kayak gini guys, kok apa namanya fraction, pecahan kayak gini nih, ya. Ada yang bagian atas, bagian bawah ya. Straight away pasti kamu harus pakai comparison test. Kenapa comparison test? Karena kamu harus menghasilkan ini nih hubungan. Terus kalian harus apa namanya menyediakan satu formula yang bisa diturunkan dari sini.
Ya, caranya gimana? Ada N, ada 5N kuadrat min 4. Kalian ambil aja pangkat paling besar bagian atas sama pangkat paling besar bagian bawah. Jadi ini N per 5N kuadrat. Kalian bandingkan. N5 per N kuadrat itu 1/5 kali ini N. Bagian ini guys, pasti lebih besar daripada yang ini. Ya kan? Bagian ini pasti lebih dari yang ini. Ya enggak? Yes? Nah, terus yang ini nih, dia converge atau diverge. Yang ini ternyata dia diverge. Kenapa? Balik dari P series tadi. Ya. Ya, karena P-nya sama dengan 1 nih di sini. 1 per N pangkat P. P-nya 1 kan? Karena 1/N kali 1/N, 1/N, 1/N. Kalau sama dengan 1, dia diverge. Karena rumus yang pertama itu lebih besar daripada rumus yang kedua yang menyebar, pasti rumus yang pertama juga akan menyebar. Oh ya. Yang ini lebih besar daripada yang ini. Yang ini tuh dia udah diverge, guys. Pasti yang lebih besar dia akan semakin diverge. Oke? Nah, kalau rumusnya ini, misalnya nih ya, rumusnya nih. Kan di kelas kalian juga dikasih latihan-latihan ya kan? Kasih kan? Misalnya yang rumus atas ya, misalnya rumus atas tuh N kuadrat minus 2N plus 1 over N pangkat 5 plus 3N kuadrat plus N plus 5. Ya. Ini berarti kalian harus bandingkan dengan N kuadrat per N pangkat 5. Gitu kan. Ya. Harus dibandingkan dengan itu. Nah, terus yang ini jadi berapa kan? 1/N pangkat 3. Berarti P-nya berapa nih? 3. Lihat di P series itu. Dia converge atau diverge. Nah, kalau kayak gini nih, ya berarti ini akan lebih besar daripada ini. Lebih kecil atau lebih besar, guys? Ini sama ini, guys. Kalau P-nya lebih ini kan dia akan converge ya. Yes, yes. Yang mana yang lebih besar, guys? Yang ini apa yang ini? Kamu masukin aja, coba. Masukin 1 aja. Ini 1 nih. 1 min 2 min 1. Oh, jangan. Kamu mulai 2 deh, mulai 2. Satu ya, 1 per gede lah ya, 2 pangkat 5 plus 3 kali 2 pangkat 2 and so on ya. Kalau ini 2 berarti ini 1/8. Berarti yang ini lebih kecil atau lebih besar, guys? Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil nih, padahal yang ini dia converge atau diverge nih, guys? P-nya lebih besar daripada 3. Berarti yang ini nih,
Yang ini nih, dia diverge atau converge, guys? Lihat catatan dong. Masa blank datang ke responsi? Nih. Diverge apa converge? Converge. Kenapa converge? Karena P-nya lebih dari 1. Kalau yang besar ini converge, guys, sementara yang kecil ini adalah lebih kecil daripada ini, berarti ini akan converge atau diverge? Akan yang sebelah kiri itu lebih kecil daripada yang sebelah kanan, ya kan? Nah, yang besar aja yang sebelah kanan itu dia akan converge. Berarti yang kecil akan converge dong. Iya enggak? A itu lebih besar daripada B. B-nya itu akan converge. Converge itu artinya apa sih? Mengerucut, maksudnya mengerucut itu apa? Akan menghasilkan nilai yang konstan. Ya, dia nggak bertambah besar nilainya. Dia akan mengerucut ke suatu konstanta. Kalau yang besar, ya nilai yang besar aja itu dia akan mengerucut, berarti yang kecil akan mengerucut juga. Tapi kalau begini, guys, kalau B-nya itu diverge, ya kan? Yang ini, yang kita udah tahu nih, B-nya itu akan diverge. Nah, yang lebih gede ini pasti akan diverge juga, gitu loh. Ya, oke. Itu comparison test. Yes. Boleh aja, boleh aja. Cuma sekali lagi dilihat soalnya. Kalau kamu disuruh pakai rasio tes, berarti pakai rasio tes. Kalau kamu disuruh pakai direct comparison test, pakai direct comparison test. Makanya ada cheat sheet. Kamu tahu utuh mana tesnya. Nah, kalau rasio tes begini ya guys, nih. Jangan sampai lupa. Kalau limitnya itu kurang dari 1, maka dia akan converge. Kalau hasil limitnya itu lebih daripada 1 atau infinity, dia akan diverge. Kalau sama dengan 1, dia nggak ada konklusi. Ya. Berarti kalau untuk mengerjakan ini, kamu harus tahu ya cara ngitung limit juga. Cara ngitung limit, ya kan? Kalau kalian masih lupa, catat juga. Ya, di cheat sheet kan. Cara ngitung limit ada di sebelum UTS ya kan? Oke guys? Oke, sekarang yes. Kalau rasio tesnya negatif tak hingga, Kan tak hingga juga kan? Iya, iya. Iya kan? Oke. Sekarang apa nih? Integral. Ya. Integral. Oke. Nah, ini guys.
Nah, integral guys. Integral. Integral. Ya. Nah, integral yang kalian harus tahu itu ada macam-macam. Ada macam-macam ya. Yang satu adalah yang pasti akan keluar. Ya, saya udah pasti karena dia dipakai di mana-mana tuh. Integration by substitution. Ya. Ya kan? Jadi kayak contohnya yang kemarin itu apa sih? Saya lupa. Misalnya IX sin X kayak gini kan? Sorry, oh ini kalau ini adalah 2 integration by part. Yang gimana itu? U dV equals UV minus V du. Ya. Jadi yang kayak ini nih guys, kalau nggak salah ya, atau misalnya ini 3X ya. Yang kalian udah pakai gini nih, terus kamu berulang-ulang sampai 3 kali kalau nggak salah ya kan, dia akan looping terus ya, dia akan infinite looping gitu kan. Nah berarti kamu harus dimanipulasi sehingga bentuknya akan seperti ini gitu ya. Itu contoh, ada contoh a very good example di notes. Integration by parts yang enggak, kalau partial integration yang fraction itu bukan. Satu per itu kan? Ya. Yang ini kan? Ya. Ini kalau integration by parts ya. Mana itu? Enggak ada di sini. Itu by parts, by partial fractions. Oke, bentar ya. Oke. Saya ulangi dari satu-satu. Oke. Integration by parts. Ya, yang ini ya. Oke. Yang ini kan, guys. Nah, kemudian ingat apa? Nah, ingat ini. Jadi kalau misalnya kalian harus ini saya gedein aja. Ya, rumusnya jangan kebalik, jangan sampai kebalik. Oke? Ini contohnya ya kan? Kemudian ada yang arctan nih. Arctan udah. Terus ada yang mana nih? Oke, kalau yang integration by parts, guys, bisa seperti ini. Terus yang sin. Untuk trigonometri, ya, rumus atau formula trigonometri juga harus ditulis. Ya kan, yang paling akan sering muncul itu pasti sin 2x. Ya kan? Bentuknya sin 2x itu apa? Cos 2x itu berapa? Misalnya sin kuadrat x itu apa? Gitu ya. Nah, ini berarti harus ditulis. Ini juga ya. Ini kalau misalnya ini dipakai nih, kalau ada pangkatnya dari sin itu lebih besar daripada pangkatnya cos gitu misalnya. Ini kalau misalnya sin pangkat 7 cos pangkat 5x dx itu baru pakai rumus ini gitu ya. Ini ada contoh soalnya masing-masing kan? Dikasih kan? Dikasih nggak di sini? Nah, ini kan contohnya nih.
sin pangkat 5x cos pangkat 2x. Kemudian kamu harus dimanipulasi, ya. Kalau kayak gini-gini nih, berarti kan ada trik-trik tertentu. Itu bisa kamu tulis di cheat sheet-nya, contoh-contohnya, gitu kan? Atau yang kedua, kamu hanya punya sin kuadrat x nih. Ya kan? Sin kuadrat x. Gimana cara mengintegralkan? Kamu ubah dulu jadi 1 minus cos 2x dibagi 2. Ya, sehingga bisa menghasilkan seperti ini. Ya, jadi trik-trik ini nih guys yang penting. Rumusnya yang sebelumnya tuh, halaman sebelumnya tuh. Ya. Sekan sama tangen. Kalau ada tangen sama sekan, pakainya seperti ini gitu. Ya, berarti nanti harus ada bagian in your cheat sheet, bagian integral, gitu ya. Cara-cara mengerjakan integral, contoh-contoh soalnya. Kalian ini tulis. Nah, kemudian apa lagi? Integration by parts. Ini yang sekan pangkat 3 nih. Ya. Sekan pangkat 3, dia kan nggak akan habis nih. Ya. Dia akan berulang terus. Nah, sehingga ketika kita ada sekan pangkat 3x, di sini ada sekan pangkat 3x, kamu gabungin aja. Gitu ya. Yang ini very important juga. Oke, karena nggak akan habis. Pada saat ternyata tidak akan habis, inilah harus langsung dijadiin begini, terus langsung dibagi aja gitu guys. Ya, kita stop. Ada pertanyaan di sini guys? Kenapa saya anggap ini penting? Karena kalau integration by parts ini nggak akan habis, akan berulang terus nih. Ya, ketika kalian sadar akan berulang, ya sudah kelompokkan dengan yang sama termnya. Ya, ini berarti ditambahkan ke sebelah kiri, jadi 2 dong, sehingga semuanya ini akan menjadi 2. Tahu ya? Dari sini ke sini, guys? Yes? Terus, nah, ini juga harus ditulis juga ya. Pada saat integral kalian ada term yang akar pangkat 2 A kuadrat minus X kuadrat harus disubstitusi dengan XA sin theta. Pada saat integral kalian ada akar pangkat A kuadrat plus X kuadrat, harus disubstitusi X sama dengan A tangen theta. Kayak gitu tuh. Ya kan? Kan nggak mungkin kalian hafal semua kan? Harus ada di cheat sheet juga. Contohnya ini, contoh-contoh nih. Akar 9 minus X kuadrat. Oh, berarti harus pakai substitusi yang sin. Masukin yang sin. Ya kan? Siapa yang nyangka dari seperti ini, hasilnya akan menjadi seperti ini, theta. Kalau di sini plus, beda lagi triknya, ya kan? Kalau di situ plus, oh udah nggak ada ya. Oh nggak dikasih contoh ya. Kalau plus berarti harus ngambil yang ini ya guys. Harus ngambil yang ini kalau plus. Oke? Nah. Balik lagi nih. Ternyata
kalian nggak bisa stop di sini aja. Gitu. Ya, nggak bisa stop di sini aja. Kenapa? Karena harus pakai X. Gitu. Gimana caranya? Pakai ini lagi, ya kan? Pakai ini, pakai segitiga lagi. Kita tahu bahwa sin 2 theta itu begini nih. Ya kan? Sin 2 theta itu 2 sin theta cos theta. Sin theta gimana, Mi? Sin theta kamu pakai segitiga lagi, ya kan? Kalau sin itu apa? Saya selalu, kalau sin itu adalah depan per miring, demi, saya selalu sebutkan. Kalau cos, alas per miring, sami, gitu kan? Itu 30 tahun yang lalu saya cuma masih ingat itu ya. Demi, desa, sami, gitu. Terus kamu masukin ke sini, guys. Ya kan? Nah, kayak ini nih. Ternyata di sini ada theta, guys. Theta nih, theta. Kalau sinnya, sin theta itu adalah X per 3, gitu kan? Berarti tetanya adalah, kalau sin theta itu X per 3, tetanya menjadi arcsine X per 3. Ya kan? Ingat ya, sin pangkat min 1 itu bukan sepersin loh ya. Ya guys. Sin pangkat 1X itu tidak sama dengan sin X min 1 ya. Oke, nah ini harus ada. Kemudian, nah ini yang tadi ditanyain, partial fraction. Ya, yang mana? Yang tadi yang trigonometri. Yang partial fraction itu yang ini. Ya, pada saat integralnya itu adalah fraction yang terdiri dari polinomial. Ya, persamaan yang di atas sama persamaan yang di bawah. Kalau persamaan di atas derajat variabel X-nya itu lebih besar daripada yang di bawah, berarti kalian bagi dulu. Ya, ini lihat. 4X pangkat 3 plus X dibagi 2X kuadrat plus X min 3. Gitu kan? Kalian bagi dulu. Kalau pakai apa? Apa tuh? Rumus Tanjali itu apa? Oke, ini kalian bagi dulu kan? Gimana cara baginya nih guys? Hah? Gimana cara bisa dapat kayak gitu? Gimana cara dapat itu? Ya, 4X pangkat 3 plus 3 dibagi 2X pangkat 2 plus X min 3 kan? Pertama kali? Yang mana? Hah? Oh, kok plus 3? Sorry, plus X. Berarti dia kali 2X ya kan? Kali 2 nih. 4X pangkat 3 plus 2X. 2X kuadrat ya? Min 6X itu kan? Minus. Gitu. Ya? Terus kalian ini. Hasilnya sebagai ini. Ya? Sehingga yang atas akan lebih kecil, akan lebih kecil derajatnya daripada yang bawah. Setelah itu baru di split, di by parts. Ini. Ya. Kalau seperti ini, triknya ketika sudah difaktorkan, ya, faktornya tunggal,
itu ya cuma satu aja. A per itu plus B per faktor. Tapi kalau faktornya double, berarti kamu harus sebut 2 kali. Ini nih. Mana tadi? Nah. Ya, harus disebut 2 kali. Ini faktornya 2 kali ini. Repeated factor. Berarti harus ini dimasukin, kemudian yang faktor satunya lagi. Gitu aja. Oke? Oke, nah terus ini kayaknya ada rumus mana lagi ya? Rumus integral guys, rumus integral. Terus kalau integral jangan lupa tentang luas daerah ya kan? Luas daerah yang diarsir, terus volume, udah gitu doang. 2 tuh. Ya, volume udah gitu doang. Apalagi ya? Nah, kalau integral guys, coba saya buka lagi integral. Bentar ya. Ini saya cabut ya, ini punya siapa nih? Oke, nah ada lagi mana nih ya? Rumus-rumusnya guys. Rumusnya udah habis ya ini ya. Nah, guys, di textbook itu ada rumus-rumus integral. Nah, itu bisa kalian tulis juga. Di sini ada deh kayaknya, sebentar ya. Nih guys, nih. Nih. Ya. Ini kalian juga harus tulis nih. Oke? Nah, kalau misalnya ada ini nih. Integral 1 per X kuadrat plus 1. Pasti langsung gini kan. Daripada kamu mikir macam-macam gitu ya. Atau misalnya integral ini nih. 1 min X kuadrat. Pasti arc sin X plus C. Integral dari sin X dx gitu. Ya. Rumus-rumus ini ditulis juga. Digit sheet. Nah. Di textbook, sebentar. Integral.
Um, rumusnya ada macam-macam lagi nih, integral. Ambil itu aja deh di library. Oke guys, di library itu pasti ada buku kalkulus ya. Di library pasti ada buku kalkulus. Ya. Just get the buku kan, terus rumusnya kamu copy aja, masukin ke ini, ke your cheat sheet gitu. Rumus-rumusnya ya. Kayak rumusnya integral dari 1 per X, pasti ln X. Integral rumusnya 1 plus X kuadrat itu ln berapa? Ya, oke? Okay? Hanya waktu over. Jadi good luck ya. Make sure lulus ya. Daripada ngulang lagi 4 SKS kan rugi ya. Maksudnya make sure lulus. Jadi cheat sheet-nya benerin. Oh ya, dan dikasih nama ya cheat sheet-nya. Karena nanti mungkin dikumpulin. Bikin sendiri. Nih kamu cheat sheet-nya. Dibawa. Iya. Ya. Enggak, ya pas belajar dong. Ya. Jadi cheat sheet itu artinya kalian bikin sendiri, terus dibawa ke ujian. Ya, dikasih nama. Apa aja nggak ditulis? Ya, harus tulis tangan. Harus tulis tangan. Tulis tanganmu sendiri. Oke? Oke, guys. Good luck ya. Tanggal 30 kan? Kok batal? Enggak kok. Kita nggak libur. Oh iya? Batal? Oh. Saya nggak libur soalnya. Oh, ternyata semuanya. Oh. Tanggal 1. Tanggal 1 kan dari 1 ya? Oh. Oh iya ya, memang ada ujian ya. No. That one sir. Okay. Enggak ada. Huh? Oh, schedule. Thank you. Ya udah, oke, good luck guys ya. Oke. Apa? Mau bikin yang mana? Siap-siap dokumentasi. Oke teman-teman, sebelum menutup sesi resolusi kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk tim dokumentasi, waktu dan tempat saya persilakan. Yang online boleh tolong on-cam dulu bentar. Kita sesi dokumentasi bentar. Sama dengan file 2.
Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasi dalam kerjasama dalam melakukan dokumentasi. Ini ada bagian sesi penutup. Baik, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Budia yang telah bersedia menjadi pengajar diskusi kali ini. Dan semua yang telah hadir, baik secara onsite maupun online. Kami berharap sesi diskusi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya dan rekan-rekan panitia juga mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya. Thank you, Bu.